berbicara tentang pengampunan, yakni pengampunan dan melupakan. Apakah pengampunan itu atau mengampuni harus disertai melupakan? Saudara, saya ingin berpendapat bahwa mengampuni tidak harus melupakan secara harfiah. Karena melupakan berarti tidak ingat sama sekali. Ya, hampir mustahil dilakukan, terutama untuk hal-hal yang sangat menyakitkan, yang telah menyakiti kita. Terus terang kalau saya perhatikan, mudah-mudahan saya tidak salah, Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita harus benar-benar melupakan, tapi Alkitab mengajarkan agar kita tidak perlu ingat-ingat atau mengungkitkan kesalahan terus-menerus. Yang diartikan seperti Allah tidak mengingat dosa. Coba kita perhatikan dalam Alkitab kita, Ibrani misalnya. Ibrani pasal 8 ayat 12. Nah, di situ dicatat bahwa sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tidak mengingat bukan berarti lupa. Ya, hanya tidak mengingat. Dalam Perjanjian Lama, saudara, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, memang secara sekilas seakan-akan tidak mengingat itu melupakan. Sebenarnya bukan. Tidak ingat bukan berarti melupakan. Kalau melupakan sama sekali itu berarti ibarat orang yang kena penyakit Alzheimer, dia sudah lupa semuanya. Tapi ini hanya sekedar, masih ada batasnya, tidak ingat. Jadi pengampunan dalam Alkitab, jujur saja, kita mengampuni, sebenarnya kita masih ingat. Tapi tidak boleh diungkitkan. Pengampunan dalam Alkitab lebih pada keputusan kehendak untuk melepaskan dendam dan memutuskan untuk tidak membalas kejahatan sebagai tindakan kasih yang diperintahkan oleh Allah. Nah, arti pengampunan bagi orang percaya sendiri, saudara, membebaskan diri dari beban dendam agar dapat hidup dalam damai di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Kalau saudara mau lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, di situ mencatat, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Meskipun orang percaya mengampuni, mereka tak mengingat secara sadar, kecuali engkau tidak sadar, kecuali engkau sudah hilang ingatan. Maka dari pengalaman ini, untuk tidak mudah terluka lagi, itu perlu. Untuk jangan bangkit lagi, itu perlu. Ya, jujur, kita mungkin tidak bisa melupakan. Ya, artinya bukan satu dosa lah,
kalau saudara tidak melupakannya. Nah, sekarang saya mencatat ada 5 cara mengampuni tanpa harus melupakan secara total sebagai prinsip Alkitab dan aplikasinya dalam hidup kita setiap hari. Pertama, ketika saya, engkau, dan semua orang memilih untuk mengampuni, itu harus secara sadar. Bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan dibius, bukan dalam keadaan kita sakit, tapi sadar. Dengan demikian, memutuskan, melepaskan dendam, memilih mengampuni berdasarkan perintah Allah. Hanya orang yang sadar, hanya orang yang tidak mabuk, dia bisa turuti perintah Allah. Walaupun perasaan batin terluka, dan walaupun mungkin perasaan batin itu tidak mudah hilang, tapi dia tidak perlu tanpa sadar. Harus dalam keadaan sadar. Dia memilih untuk mengampuni. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Saudara, menghindari terus kita untuk mengungkit-ungkit, mengingat, membicarakan kesalahan orang yang telah kita ampuni itu sangat penting. Artinya, kita mau coba setiap hari untuk benar-benar tidak mengungkitkan kembali. Kalau sampai bisa kita tanda kutip lupakan, ya oke lah. Tapi sekali lagi saya ingin katakan tidak harus, ya, karena kita tidak dipaksa untuk berbuat demikian. Supaya kita tidak hidupkan kembali saja, itu sudah sangat berharga buat kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, yang ketiga, kita perlu berdoa dan menyerahkan pada keadilan Allah. Saudara, tidak gampang untuk mengampuni, benar. Apalagi melupakannya. Tidak gampang untuk menceritakan. Maksudnya tidak gampang untuk berusaha tidak menceritakan kembali. Karena manusia tidak merasa puas, apalagi disakiti. Tapi memohon kekuatan dari Tuhan itu penting. Serahkan pembalasannya kepadanya penting. Agar hati kita menjadi damai. Agar hati kita menjadi damai. Yang keempat, jadi kita belajar dari pengalaman tanpa membenci. Ini penting juga. Belajar pengalaman tanpa membenci. Bagi saya, orang yang paling bersukacita di dunia ini adalah hidupnya itu tidak ada kebencian. Kamu punya uang satu tumpuk, kamu punya makanan yang enak-enak, kamu punya keluarga yang banyak, kamu punya teman yang berlimpah, tapi kalau hidupmu penuh dengan kebencian, hidupmu itu tidak ada damai sejahtera. Dengan demikian, maka mengingat pelajaran dan pengalaman yang buruk itu merupakan proses membuat kita susah. Maka kita harus belajar untuk tidak mengingat kembali. Kita harus belajar untuk kurangi mengungkit kembali. Kita harus belajar supaya kita senantiasa hidup memperbaharui. Yang kelima, saudara, memberikan kasih dan belas kasihan kepada yang bersalah. Jadi kalau ada orang yang bersalah pada kita, ada orang yang pernah melukai kita, setelah kita ampuni, bukan berarti terpisah, bukan. Mungkin kita tidak bisa bergaul lagi dengan dia seperti dulu. Gak masalah. Tapi yang penting adalah kita mengampuni dengan penuh kasih. Meneladani kasih Allah. Bila perlu,
yang susah itu kita terobos. Kalau orang yang tidak percaya, mungkin setelah mengampuni berpisah. Tapi orang yang percaya, dia harus tingkat lebih tinggi. Setelah mengampuni, kalau bisa dan usahakan minta pertolongan Tuhan menjadi belas kasihan. Walaupun orang itu belum tentu berubah. Sekali lagi, walaupun orang itu belum tentu berubah. Nah, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai proses pengampunan demi pengampunan. Karena selama kita masih hidup, ada saja orang yang menyakiti kita, merugikan kita. Sebaliknya, kita juga mungkin merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Tapi kalau itu merupakan pihak kita yang disakiti, maka memberi pengampunan itu harus secara menyeluruh. Walaupun secara total kita tidak bisa melupakan. Tapi secara rohani kita tidak membiarkan lagi hidup kita mempersalahkan orang tersebut. Tidak lagi dengan emosi, tapi dengan kasih. Sekali lagi, pengampunan membebaskan orang percaya dari kepahitan. Tadinya kita begitu pahit, begitu menderita, begitu susah, begitu tidak damai ketika kita berhadapan dengan orang yang belum kita ampuni. Begitu kita ampuni, ada damai sejahtera. Sekaligus menjaga hati, mengobati hati kita supaya tidak terluka. Dan kita berusaha tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Bahkan Engkau tidak pernah mengungkitnya kembali. Dan kami mau belajar kepadamu Tuhan, walaupun ada orang yang pernah menyakiti hati kami, merugikan kami, merusak kehidupan kami. Kami mau belajar mengampuni orang itu. Kami mau belajar mengasihi orang itu. Dan kami mau belajar supaya kami tidak mengungkit-ungkit kembali kesalahan mereka. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.